Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan bahasan surat Al-Hujurat. Insyaallah hari ini ayat 11 dengan metode atau pendekatan 7 tak. Ini metodenya ditemukan bulan Ramadan 1442. Ramadan tahun 1442. Jadi dengan rumusan 7 tak. Itu tak pertama adalah tertibul ayat, tak kedua itu adalah tarjamah, tak ketiga tanasubul ayat, tak keempat tarikh al ayat, tak kelima tafsir, tak keenam takwil, dan tak ketujuh tatbiq. Jadi 7 tak di dalam pengkajian ayat Al-Quran ini. Dan sekarang alhamdulillah sudah dikembangkan di metode penelitian di Fakultas Tarbiyah Unisba. Jamaah rahimakumullah, kita perhatikan tak yang pertama, yaitu tartibul ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Itu tertib yang yang pertama, tertibul ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, terjemahnya wahai orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan suatu kaum memperolokkan kaum yang lain, sebab boleh jadi yang diperolokkan, yang dipermainkan, yang dicela, yang diejek itu khairum minhum, lebih baik daripada orang yang mengejek. Ya, makanya jangan mencela, mengejek suatu kaum, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik. Wala nisaun, dan jangan pula wanita min nisa'in, mengejek, mencela, memperolokkan wanita lain. Kenapa? Asa ayyakunna khairum minhun. Sebab boleh jadi yang diejek, yang dicela itu lebih baik daripada yang mengejek dan yang mencela. Wala talmizu anfusakum, dan jangan mencela diri sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan pula menjuluki atau memberikan titel, memberikan julukan dengan lakob-lakob yang tidak disenangi. Bi'salismul fusuq, sejelek-jelek nama adalah nama fasik. Ba'dal iman, setelah iman. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertobat, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka itulah orang yang zalim. Kemudian kita lihat tanasubul ayat, itu kaitan ayat dengan ayat lain, khususnya ayat sebelumnya. Kenapa dengan ayat sesudahnya tidak? Kalau dengan ayat sesudahnya nanti ketika membahas ayat 12 otomatis dikaitkan dengan ayat 11. Jadi sekarang ayat 11 dikaitkan dengan 10. Ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun.
yang kita bahas bulan yang lalu. Jadi menandaskan bahwa mukmin itu bersaudara. Ayat selanjutnya melarang kaum muslimin memperolokkan sesama. Karena boleh jadi yang diperolokkan itu lebih baik dibanding yang memperolokkan. Kaitannya bisa mengandung arti langkah ukhuwah agar tidak retak, maka jauhi perolokan sesama. Itu salah satu faktor menimbulkan keretakan, menimbulkan krisis di dalam kekeluargaan karena suka memperolokkan. Kadang-kadang kita tidak sadar karena ingin gurau, ingin heureuy, dipermainkan. Padahal itu menimbulkan krisis, menimbulkan keretakan di dalam keluarga. Makanya ditekankan di sini, jangan memperolokkan. Apalagi di dalam kaitan dengan heureuy tadi, atau ocon, atau katau. Di Bandung mana heureuy ya. Gurau. Melawak, ya, kadang-kadang terjadi. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan kan wailun, sampai Rasulullah menyebutnya celaka 3 kali, wailun, yaitu lilladzi yuhaddisu, orang yang ngobrol, wa yukadzibu, dicampur bohong, karena lihat ikol kaum, mengharapkan disengserikan. Kadang-kadang di WA aja ada itu obrolan-obrolan kayak disengserikan, jadi ujungnya pikesirieun, ada undangan buka bersama satu tempat, padahal ujungnya teh bohong, hayang disengserikan. Itu dalam hadis dikatakan wailun. Ada juga panjang lebar, ujungnya teh ieu teh contoh. Nah, memang diserian, tetapi bagi yang membaca secara khusyuk kan tersinggung. Jadi sekarang mah bicara teh bukan hanya lidahmu harimau, tapi jarimu juga harimau, bisa lewat jari. Kaitan yang kedua, perdamaian sesama umat mesti dilakukan sebagaimana diserukan ayat sebelum, karena innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Di ayat sebelumnya kata fa aslihu baina akhwaikum. Ayat berikut melarang berucap dan bersikap perolokan sesama. Kaitannya bisa dipahami bahwa perolokan sesama merupakan salah satu faktor, sambil dikoreksi aja, yang mengganggu perdamaian. Jadi salah satu faktor yang mengganggu perdamaian adalah memperolokkan atau mempermainkan atau mencela, mengejek. Kemudian kaitan yang ketiga, panggilan fasik merupakan yang paling jelek sesama mukmin. Ayat sebelumnya menyerukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, takwa itu mesti dimanifestasikan dalam ucap, sikap, dan tindakan sesama umat. Jangan menjuluki sesama mukmin dengan julukan kurang menyenangkan. Jadi takwa itu ternyata mencakup pula dalam ucapan. Makanya ada sebuah hadis, kam min shaimin fala siyamalah ilal ats wal ju. Banyak orang yang saum tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Karena apa? Di dalam hadis riwayat Abu Daud juga dikatakan, malam yada qaula zur falaisa 'alallah hajah min siyamihi. Orang yang tidak mencegah perkataan buruk, maka bagi Allah itu tidak tanggung jawab tentang pahalanya. Jadi takwa yang diserukan oleh Al-Quran surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, itu harus dimanifestasikan juga di dalam ucapan. Karena kan saum itu target awalnya la'allakum tattaqun. Bahkan ayat saum itu
takwanya 2 kali ya. Itu 183 la'allakum tattaqun dan 187 la'allahum yattaqun. Apa bedanya? Kalau 183 la'allakum tattaqun, kalau 187 la'allahum. Karena kalau ayat 183 mah diseru langsung, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman dipadukan atasmu saum agar kamu takwa. Tapi kalau ayat 187 bicara tentang keluarga. Uhilalakum lailatas siyami rabbasu ila nisaikum, keluarga. Jadi yang ditakwakan oleh saum bukan hanya diri sendiri, tapi juga keluarga. Jadi harus membawa umat sesama umat kepada ketakwaan. Belum lagi pakai kutiba ya. Kutiba alaikum. Kutiba alaikum itu kan ada 4 ayat dalam Quran, yaitu kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, al-wasiyah, khairul wasiyah, dan kutiba alaikumul qital. Dan keempat saum. Banyak itu keistimewaannya kalau kutiba itu menggunakan kata kutiba itu. Pertama, yang menggunakan kata kutiba ada alternatif. Kedua, yang menggunakan kata kutiba itu terlibat negara, masyarakat. Ketiga, kutiba itu majhul, tidak disebutkan pelakunya. Jadi boleh jadi manusianya sendiri juga nggak wajibkan. Keempat itu. Contohnya perang, kutiba alaikum. Karena perang itu bukan hanya Allah yang mewajibkan. Kadang-kadang negara juga mewajibkan. Kadang-kadang manusianya juga mewajibkan. Wasiat bukan hanya Allah yang mewajibkan, manusianya juga wajib. Kisos itu bukan hanya Allah. Ternyata kan negara yang tidak beragama Islam juga tidak ada agama Islamnya menggunakan kisos itu Cina. Kisos. Jadi keempat ini makanya saum juga bukan hanya Allah yang mewajibkan. Kadang-kadang manusia juga butuh. Bahkan bukan hanya manusia, saum binatang dibutuhkan. Ayam saum keur ngileung-leung. Orai saum keur megar. Jadi itu banyak kaitannya. Dan juga tadi ada alternatif. Keempat sama-sama alternatif. Kisos wajib, ada alternatif lain. Kalau keluarganya memaafkan, bebas. Perang, wajib perang itu. Tapi kalau musuhnya berdamai, bebas. Wasiat, wajib ditaati. Tetapi setelah dipertimbangkan boleh dirubah, bisa berubah. Saum, wajib. Tapi kalau gering, tekudu. Bahkan kalau gering selamanya, seumur hidup, saum. Jadi keempat ini ada. Nah itulah salah satu metode tanasub namanya. Tanasub itu ada kaitan ayat sebelumnya karena dekat. Tanasub itu ada menggunakan kalimat yang memiliki kesamaan. Salah satu metode pemahaman ayat. Kemudian tarikh sekarang. Jadi berikutnya. Diriwayatkan dalam berbagai kitab hadis bahwa di Madinah orang itu memiliki 2 atau 3 nama yang populer. Jadi di Madinah itu sangat populer namanya 2, minimal 2, tapi rata-rata 3. Makanya karena Saudi itu memegang hukum dan adat seperti itu, maka diterapkan oleh Saudi kepada seluruh umat manusia yang mau datang ke situ harus 3 nama dalam paspornya.
Jadi nggak boleh nama Saifuddin saja. Makanya di paspor saya dulunya Saifuddin Satibi, tapi kurang itu satu lagi. Maka Ahmad dimasukkan, jadi Saifuddin Ahmad Satibi. Tapi karena di paspornya Saifuddin Satibi, jadi Ahmadnya di akhir, Saifuddin Satibi Ahmad. Ya, karena harus 3 nama. Jadi di Madinah itu dari dulu rata-rata menggunakan 3 nama. Nah, ada sebagian sahabat, Rasulullah SAW sempat memanggil sahabat itu dengan panggilan yang kurang disenangi. Jadi bukan jelek, cuman tidak disenangi sama dia. Kalau Rasul memanggil dengan nama yang disenangi mah nggak apa-apa. Seperti Abu Hurairah, kan namanya Abdurrahman bin Soher. Tapi karena dia senang kucing kecil, maka dipanggil oleh Rasul Abu Hurairah. Dan senang Abu Hurairah tersebut Abu Hurairah, maka dia ngumumkan namanya Abu Hurairah. Kalau senang nggak boleh. Tapi yang tidak boleh itu memanggil nama dengan nama yang tidak disenangi. Makanya orang itu suka menyebut dirinya dengan nama yang ingin disebut orang. Kan di WA juga ada yang nyebut Ustadz Anu atau pakai Abi Anu gitu ya. Pakai Abi. Ayah si Anu itu seneng dipanggil dia. Seneng dipanggil AA gini, senengnya dipanggil AA gitu kan. Itu karena senengnya. Nah, Rasul pernah memanggil yang kurang disenangi. Maka sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaghdabu min hada." Orang itu enggak senang dipanggil nama itu, ya Rasulullah. Maka turun ayat ini sebagai koreksi terhadap bisalil ismul fusuq ba'dal iman. Namun jika ada pemicu persengketaan bisa muncul lagi, jadi latar belakang historis ayat ini juga berkaitan dengan sebutan pada manusia dengan julukan yang tidak baik. Itu dalam riwayat yang lainnya. Jadi tentu saja masih banyak tarikh yang lain, itu sebagiannya saja. Kemudian juga mesti diketahui bahwa makna ayat ini tidak terikat oleh khususnya sebab. Seperti biasa, al-ibrah laisat bi khusus sabab walakin bi ummil lafzi. Tapi sebab atau tarikh itu salah satu makna pemahaman. Menurut riwayat Ibnu Majah yang lahir 209 wafat 273, ayat ini turun berkaitan dengan kaum Ansor di Madinah. Kata Jair bin Ad-Dohak, qadima alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam war rajul minna lahul isman wassalasah. Maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama da'ahum bi ba'di tilkal asma fayuqalu ya Rasulullah innahu yaghdabu. Panazarat. Tadi saya uraikan isinya. Sekarang kita lihat tafsirnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu dalam surat Al-Hujurat ini merupakan panggilan keempat. Yang pertama, menyeru agar tidak boleh mendahului Allah dan Rasul, itu ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Yang kedua, melarang meninggikan suara. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in. Itu menyerukan agar orang fasik berbicara jangan langsung diterima. Dan yang kelima berkaitan dengan panggilan sesama umat, berkaitan etika pergaulan. Jadi ini panggilan yang kelima. Panggilan orang mukmin di sini menunjukkan etika bergaul sesama mukmin.
Bisa jadi maknanya berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah yang diserukan ayat sebelumnya. Seruan pertama, la yaskhar qaumun min qaumin. Suatu kaum tidak boleh mencemooh, menjelekan, memperolokkan, dan menyepelekan, menertawakan, sehingga bisa juga bermakna istihza. Perkataan yaskhar, nah, bila berasal dari sakhiro, kasroh, itu berasal dari kasiro, itu artinya memperolokkan, mempermainkan, atau menghina. Jika berasal dari kata sakhoro, berarti memperkerjakan orang lain tanpa memberi upah. Jadi la yashor ini bisa dari sakhoro, yashoru, bisa dari sakhiro. Kalau sakhiro yashoru itu memperolokkan. Tapi kalau sakhoro yashoru itu memperkerjakan orang lain tanpa memberi upah, dan semuanya itu sama, dilarang. Tapi karena mungkin Departemen Agama memahami sahoro di sini dari sakhiro, maka diartikan jangan memperolokkan oleh Departemen Agama. Tapi kalau nanti bapak ya, bapak dan ibu, oh ya ada ibunya, bapak dan ibu menemukan terjemah jangan memperkerjakan orang tanpa upah, nah itu berasal dari kata sakhoro. Jadi Quran itu kan bisa bermakna luas, bisa bermakna luas, tergantung dari pendekatan asal kata. Makanya asal kata itu perlu. Jadi kalau ingin lengkap mah terjemahannya teh. Jadi kalau langkah pertama tartibul ayat, kalau kedua terjemahannya teh ada terjemah lafdiyah. Karena kitab mungkin terkait dengan kesegaraan, maka langsung saja terjemahnya kita ambil. Jadi kalau ingin lebih mendalam, ada terjemah lafdiyahnya. Jadi perlakuan semacam itu semua dilarang, baik memperolokkan maupun memperkerjakan orang tanpa upah. Karena tidak boleh dua-duanya, karena kejelekan ya, kemudian perkataan menertawakan kejelekan atau aib seseorang. Jadi suatu kaum tidak boleh yaskhar. Yaskhar itu baik memperkerjakan tanpa upah maupun menjelekan. Jadi dua-duanya tidak boleh. Karena harus saling memuliakan. Tidak boleh saling menghina atau menganggap sepele pihak lain. Kemudian perkataan kaum min kaumin di sini bisa berarti kaum itu pria kepada kaum pria. Kenapa? Karena kaum itu pada dasarnya mencakup laki-laki maupun perempuan. Bisa banyak, bisa sedikit. Tapi walaupun kaum ini menunjukkan orang banyak, baik pria maupun wanita, secara historis, sebagaimana diterangkan dalam At-Toha, ayat ini disebabkan delegasi Tamim menghina sahabat yang fakir. Karena pakaiannya compang-camping, itu dihina. Itu salah satu tarikh yang lain. Ayat ini merupakan teguran orang yang menghina sesama umat. Asa ayyakunu khairum minhum. Boleh jadi yang kamu jelekan itu lebih baik dari yang menjelekan. Jadi batiniah seseorang kan tidak diketahui orang lain. Boleh jadi yang penampilannya tidak meyakinkan, padahal akidahnya kuat. Boleh jadi orang kaya yang penampilannya bagus, tapi akhlaknya buruk. Boleh jadi yang penampilannya biasa, tapi akhlaknya baik. Demikian pula ketakwaan seseorang kan tidak akan diketahui oleh manusia secara lahiriah. Boleh jadi yang dihina itu derajatnya lebih mulia. Kadang-kadang kan kita di dalam kehidupan masyarakat sering terpengaruh oleh status sosial.
atau oleh penampilan, karena ini pakaiannya bagus, mobilnya mewah, imahnya wete, page, jadi dimuliakan. Padahal takwanya mah duka teuing. Ini karena pekerjaannya cuman biasa-biasa aja, bahkan tukang pungut sampah dan lain sebagainya itu dihina oleh kita, dianggap sepele. Ya, ada kaitan, apa? Ya mungkin kalau disoroti dari sini mah ketakwaannya, ketakwaannya belum termanifestasi, karena kadang-kadang kita begitu sikap tuh. Kalau ini orang statusnya hebat, itu kan merasa aing lebih hebat gitu kan, karena status sosial. Biasanya kan pegawai juga kan, kalau dia masih dinas kan hebat-hebat, dia dimuliakan, tapi ke pensiun kan beda. Jadi kadang makanya harus ada konsep di dalam diri kita, ada yang rahasia yang tidak diketahui, itu takwa. Dan takwa itu tidak bisa diketahui lahiriah saja kan. Itu yang diterangkan di dalam Al-Qur'an aja ada yang rahasia kan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sifat yang pertama kan aladina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib itu kan nggak bisa dinilai oleh kita. Tidak bisa dinilai oleh manusia kan, yu'minuna bil ghaib itu. Seberapa nilai keimanan itu sangat rahasia. Yu'minuna bil ghaib. Tapi kalau yuqimuna shalah mungkin kelihatan kan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, infakkan kelihatan tuh ke DKM berapa jumlahnya. Sekarang DKM punya program membeli tanah kan, itu di WA kan tercantum oleh padadannya. Tuh Bapak anu sekian puluh juta, Bapak anu sekian puluh juta kan, kalau infak kan kelihatan. Tetapi kalau keimanannya dan nilai infaknya itu berapa, di sisi Allah kan nggak tahu. Boleh jadi yang dia membeli 20 juta nilainya lebih kecil daripada yang memberi 200.000. Kan kalau kita melihatnya dari banyak kok, si Ustadz Bapak Anuma atau Bapak Anuma 20 juta merena imangan 200.000, tapi di sisi Allah yang 200.000 itu uangnya cuma 500.000, dikasihkan 200.000. Kalau ini yang memberi 20 juta, dana yang dia miliki kan 2 miliar. Jadi kan nilainya di sisi Allah yang 200.000 lebih besar daripada yang 20 juta. Karena nilai infak itu bukan dari jumlahnya, tapi dari berapa persen dari yang dia miliki. Makanya saya katakan sebutkan aja itu nama-namanya jelas, nggak usah sembunyi-sembunyi. Ada juga nama hamba Allah, kenapa disembunyikan? Nama diri sendiri aja. Bahkan saya menonjol menyarankan kalau infak ya, kalau infak itu disebutkan, sudah sebutkan saja nama. Tak penting menilai orang lain, bahkan Allah yang menilai. Jadi nggak usah nama-nama samaran, langsung saja. Jadi itu karena urusan nilai ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kan kalau ciri-ciri orang tua itu, kalau dia mendapat panggilan dia menyegerakan, karena secara visual bisa kelihatan
juga misalnya, tapi kan misalnya kita kan bisa lihat, misalnya apa di sini aja. Ya. Entah masalah keilmuan atau gimana. Pada saat misalnya Jumatan udah jalan, ya nggak Jumatan. Iya. Nah itu artinya kita tahu dia ketakwaannya kurang, tapi masih mungkin masalah keilmuan ya. Iya. Nah, maksudnya gitu. Jadi tadi kan antara kita secara visual kalau ketakwaan orang yang seperti tadi dengan tapi Allah yang Iya. Iya. Tapi memang juga betul, tapi orang-orang yang juga sering beritakan untuk juga melakukan maksimal. Ada juga orang-orang yang memakai Ya. pura-pura takwa gitu. Nah itu maksud saya definisi Ya. membedakannya. Ya. Makanya saya katakan tadi contohnya dalam surat Al-Baqarah. Jadi takwa itu ada yang sifatnya lahir, ada yang sifatnya batin, rahasia. Kalau yang sifatnya batin kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk dada. Rahasia itu adalah takwa dari sudut batiniah. Tapi kalau dari sudut lahiriahnya kan itu bisa orang menilai dari sudut lahiriah. Jadi mungkin kalau kita menilai orang itu ketakwaan bisa dihitung oleh kita lahiriahnya. Contoh tadi yang infak. Yang infak ini 20 juta. Gede. Tapi kan harta dia kan bisa dihitung oleh kita. Harta dia, rumahnya begitu mewah, mobilnya juga begitu mahal. Oh, dia memang orang kaya. Orang kaya harus lebih gede kan. Nah, kalau ini hanya tukang biasa, tukang bebersih pantai kecilan, hanya abang beca, umpamanya usahanya, tapi pemberinya 200.000, tapi itu sudah dianggap baik. Lahiriah juga boleh. Jadi kenapa Al-Quran itu mendefinisikan takwa itu ada yang lahiriah, ada yang batiniah. Karena kita manusia menilai sesama hanya dari sudut lahiriah. Jadi kalau kita mengatakan si Anu itu ketakwaannya lahiriahnya seperti itu, bukan yang batiniah namanya. Misalnya gini, ketakwaannya secara batiniah. Tapi kalau orang misalnya katakanlah kelihatannya, misalnya akhirnya masuk ke masjid itu, dia tidak tahu dia muslim, itu bisa nggak kita katakan? Ya artinya dari sudut secara batinnya dan secara lahiriah kita bisa pastikan. Ya. Orang sudah ada panggilan, sudah ada azan, misalnya saya sudah tahu ya. Ya. Artinya secara batinnya juga bisa. Ya. Sebetulnya kalau walaupun bagaimana yang bisa dinilai oleh manusia malah lahiriah, batiniah nggak bisa dinilai. Makanya kita katakan kalau keimanan batiniah nama walhu alam, tapi lahiriahnya gitu. Dan salah satu penilaian manusia itu kan batiniah lahiriah. Tapi yang bisa dinilai oleh manusia lahiriahnya saja. Kalau menilai kualitas iman maka nggak bisa menilai. Seperti halnya saya di Unisba itu ngajar fikih dan ngajar hadis. Saya katakan kepada mahasiswa, anak-anak yang saya nilai, Anda bisa menjawab soal enggak yang saya buat. Jadi kenapa? Karena yang saya nilai adalah lahiriah. Boleh jadi mahasiswa saya yang keluarganya sakinah, mawaddah warohmah, tapi nilainya C. Tapi kalau yang keluarganya berantakan, nilainya A, karena bisa menjawab. Padahal keluarganya dia berantakan, tapi bisa nilai A, karena dia bisa menjawab soal, gitu kan.
Tapi karena ini mah bagus, padahal keluarganya dia, rumah tangganya rukun sakinah, tapi karena tidak menjawab soal terlulus gitu, bisa terjadi kan. Tetap dosen menilai mahasiswa itu kan lahiriah, batiniahnya nggak bisa. Saya mengajar fikih itu bukan batiniahnya, rajin sholatnya berapa, tahajudnya, saumnya bagaimana, kan saya tidak bisa menilai mahasiswa. Bagaimana hebatnya ibadah dia kan tidak bisa menilai. Yang saya bisa menilai, bisa nggak menjawab soal. Gitu. Jadi makanya apalagi ke zaman daring ini kuliahnya kan setiap perkuliahan saya menyampaikan 20 soal gitu. Setiap kuliah 20 soal terus menjawab, itu lahiriah. Jadi kita bisa menilai orang itu hanya dari sudut lahiriah. Makanya jangan memperolokkan bisi yang kita perolokkan teh batiniahnya lebih bagus gitu. Walaupun lahiriahnya jelek. Tapi jelas di dalam Al-Qur'an takwa itu baik lahiriah maupun batiniah. Jadi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala itu bisa menunjukkan batiniah lahiriah. Kemudian wala nisaun min nisain. Di sini ditekan nisaun min nisain. Kaum wanita tidak boleh memperolokkan, menghina, melecehkan wanita lain. Kita kan tahu bahwa kaum itu mencakup laki-laki dan wanita. Kaum itu. Tapi di sini kenapa wanita disebut oleh Allah secara khusus? Kan itu juga menunjukkan pertama teguran kepada wanita diketekankan. Boleh jadi teguran ini latar belakangnya bahwa kaum wanita lebih banyak mencela sesama wanita. Sampai wanita makan, kenyataannya seperti itu. Kalau ibu-ibu dandanannya keren, pertek, pakaiannya bagus-bagus, emas berliannya dipakai, kan dapat ejekan. Katanya pamer kekayaan. Kalau pakaiannya tidak pernah dipakai, yang buruk-buruk aja, berarti itu diejek juga kan. Tapi ibu-ibu kaum wanita itu lebih kepada lahiriah. Soalnya kalau dia suaminya orang besar, kabawa besar kan. Kalau suaminya orang kecil, kabawa kecil kedudukannya. Terus kalau dia kekayaan suaminya lebih hebat, kabawa mulia. Ibu itu lahiriahnya, status lahiriahnya lebih menonjol dalam penghinaan dalam penghormatan. Soke memilih majelis taklim, ibu-ibu memilih majelis taklim di berbagai masjid. Ketua majelis taklim nanti kecenderungan yang suaminya orang yang menonjol gitu. Walaupun yang bersangkutannya belum tentu karena suaminya menonjol atau ustadznya atau RW-nya atau BKM-nya, karena itu yang terpilih ketua PKK ibu RW. Padahal kan belum tentu, mungkin orang yang biasa lebih mampu. Istri menteri dalam negeri pasti pergerakan PKK nasional. Padahal boleh jadi yang bawahannya, istri bawahannya lebih bagus. Karena mungkin wanita di situ kayaknya disorot secara khusus. Dan masih banyak lagi tentu saja pengkajiannya. Karena memang penampilan pakaian, status sosial itu mendatangkan persepsi yang mudah pada kaum wanita. Dan wanita cantik rupanya itu banyak dihormati, itu pasti. Kalau wanita itu cantik dihormati.
Sementara yang kurang cantik itu mendapat perlakuan beda oleh wanita lain. Bukan hanya oleh laki-laki, wanita itu. Wanita, kalau wanita penampilannya cantik, oleh sesama wanita juga dimuliakan, diagungkan. Bukan hanya oleh laki-laki, tapi oleh sesama wanita juga bisa terjadi demikian. Makanya secara khusus di sini wanita terus mendapat perhatian. Secara historis menurut Al-Qurtubi, Nujauji dan Al-Marughi, ayat ini turun berkaitan dengan Sofiyah bin Huyai bin Akhtab menghadap Rasul. Beliau mengatakan, wahai Rasul, banyak wanita yang mencela aku, mengatakan ya Yahudiyah binti Yahudiyah. Ya Rasulullah, saya kok seperti yang tadi saya katakan kan Quran itu banyak historisnya. Kata Huyai bin Akhtab, ya Rasulullah, kok banyak wanita yang manggil saya wahai anak Yahudiyah, anak Yahudi. Padahal kan Sofiyah itu kan istri Rasul. Istri Rasul yang cantik suka dipanggil wanita Yahudi. Maka Rasul bersabda, halakulti inna abi Harun wa inna abi Musa wa inna jauji Muhammad. Kenapa tidak ngomong aja kamu kepada yang menyebut Yahudi itu? Bapakku Harun, pamanku Musa, suamiku Rasul. Jadi sebutkan aja, jangan kamu merasa dihina. Suami kamu itu Rasul. Walaupun bapaknya Sofiyah itu kan Yahudi bolongkotan. Sebutkan. Jadi supaya menonjol. Jadi historis ini memberi isyarat bahwa yang dihina boleh membantah. Jadi kalau nyeri mah bantah aja. Kalau menghina, supaya jangan menghina terus. Boleh. Karena Rasul juga menyuruh istrinya jangan mau dihina. Sofiyah memang putra Yahudi bernama Huyai bin Akhtab, tapi bukan untuk dijadikan alat penghinaan. Bukankah Yahudi juga ada keunggulan yang menjadi nabi seperti Musa dan Harun, keturunan Yahudi. Tidak ada wanita hina yang menjadi istri nabi. Nabi adalah wanita pilihan yang telah dimuliakan Allah. Oleh karena itu memandang orang jangan dari sudut yang dihinakan, tapi juga ingat keunggulan. Asa ayyakunna khairum minhun. Makanya di sini dikatakan asa ayyakuna khairun minhun, atau bisa saja yang mempunyai kemungkinan atau bermakna la'alla itu berstatus moga-moga, bisa barangkali. Benar. Ya, walaupun buruk sangka nanti di ayat berikutnya gitu. Ya, jadi yang melarang berburuk sangka pada ayat berikutnya. Ya itu. Ya, jadi saya tidak loncat ya, tapi buruk sangka itu pada ayat berikutnya dibahasnya. Jadi insya Allah nanti pada kajian ayat berikutnya tentang buruk sangka. Jadi di sini mah penekanannya yasfor, perolokan. Jadi kalau buruk sangka, yakum wa kasratudun, ini itu pada ayat berikutnya. Israel menguasai Yerusalem Timur sejak tahun 1967 dan mencapai wilayah milik Palestina tersebut. Tidak pernah diakui oleh PBB dan masyarakat internasional. Sementara warga Palestina meyakini bahwa Yerusalem bisa karena Quran itu juga menjelekkan, ada yang menjelekkan Quran itu. Kan Quran itu bukan berbicara yang baik-baik saja, yang buruk juga disebutkan. Ada negara yang buruk,
seperti Sabah yang asalnya baldatun thayyibatun jadi amruk karena tidak bersyukur. Kemudian ada negara yang lain itu seperti yang dikemukakan tentang Nabi Ibrahim bagaimana membangun negara. Terus orang juga ada yang jelek, Abu Lahab, Fir'aun. Memang Quran menjelekkan. Loh, jadi buruk sangka, waspada. Ya itu waspada. Jadi perintahnya waspada. Karena bisa saja di negeri manapun ada. Di negeri manapun ada orang jahat. Makanya di dalam Sahih Muslim itu Imam Muslim mengatakan ada ilmu jarhi wa ta'dil. Kalau urusan pemilihan pemimpin itu al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu itu ketercelakaan dan ta'dil keunggulan. Jadi kalau mau milih pemimpin itu kita harus bang keunggulan dan kekurangannya. Tapi itu buruk sangka. Buruk sangka ada dalam waspada. Makanya di dalam ayat berikutnya inna ba'dun. Jadi buruk sangka yang jelek itu sebagian. Tidak semua buruk sangka itu jelek. Ada yang bagusnya dalam kewaspadaan. Bukan wajar, harus diberantas. Enggak, Quran itu ada khobariyah lin nahyi. Quran itu ada khobariyah lin nahyi. Khobariyah lin nahyi itu berita untuk melarang. Jadi Quran itu ada khobariyah, berita. Tetapi lin nahyi. Kalau di negeri itu ada yang korupsi bukan wajar, harus diberantas. Harus dihilangkan. Seperti di dalam hadis juga dikatakan kan ada zina yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Itu bukan berarti membolehkan, bukan, tapi itu melarang agar kita waspada, jangan sampai membiarkan. Iya, kami jadikan itu kami kan. Kami itu Allah dan bukan hanya Allah. Kalau kami bukan hanya kalau menunjukkan kami, bukan hanya Allah. Itu bisa melibatkan manusia. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada nahnu, ada ini. Tapi kalau beribadah menggunakan wa ma khalaqtu, aku. Tetapi kalau menciptakan sesuatu itu menyebut kami. Jadi itu bisa bermakna demikian. Jadi bukan berarti kami jadikan di semua negara, maka kalau yang korupsi wajar. Oh ya nggak bisa. Dianggap wajar. Harus diberantas. Makanya harus hati-hati. Jihad itu adalah qaul hakim wa sultanin jair, ngomong adil baik di depan penguasa jahat. Itu jihad yang paling besar. Jihad yang paling besar. Jadi kalau Habib Rizik itu dia senang aja dipanggil oleh polisi, ditahan sebab bisa ngomong. Habib Rizik itu sulit, itu akan ngomong secara jelas, secara belak-belakan. Tapi kalau di dalam rangka persidangan kan bebas ngomongnya. Nah, jadi itu siapa yang kenapa nih? Ingin bicara di hadapan pemerintah apa adanya. Maka di dalam kalau saya sih tidak hanya dari sudut negatif itu Habib Rizik ditahan itu. Karena dengan ditahan kan bisa ngomong. Dan itu didengar, disoting itu. Gara-gara ditahan itu jadi omongannya disoting. Tapi kalau seperti yang tidak ditahan kan tidak disoting. Jadi ada yang semacam itu. Baik. Asa antakrahu asa ayyakuna khairan minhun.
Kemudian kalimat berikutnya adalah sudah jelas ya bahwa muslim dengan muslim itu adalah baik. Wala talmizu Di sini. Perkataan talmizu berasal dari kata lamaza yalmizu, berarti mencela, mengejek. Kadang menjadi lumazah yang berarti tukang. Tanggal 3 rencananya saya mau ke Bandung ujian anak-anak itu, takut ada kesalahan. Ujian Kan firman Allah, 6, bisa 4, 5, 6. lumazah. Tapi nggak bisa sekarang ketat. Lumazah. Dalam ayat pertama surat Al-Humajah ini perkataan lumajah diartikan pencela. Oleh karena itu larangan yang berbunyi wala talmizu. Nggak tahu, pokoknya diperiksa lah. Nggak tahu saya warnanya. Talmizu anfusakum, jangan mencela dirimu. Sedangkan anfusakum, walau secara bahasa berarti diri kalian, tapi itu bisa bermakna diri sendiri. Jadi yang dilarang mencela diri juga nggak boleh, bukan hanya mencela orang. Diri sendiri dicela, diri sendiri dihina. Makanya Sofiyah binti Ahtob, istri Rasul, ketika disebut wanita Yahudi, jawab betul bahwa ayahku Harun karena keturunan. Kemudian pamanku Musa, suamiku Muhammad. Mencela diri sendiri juga nggak boleh. Jadi boleh menjawab. Kedua, mencela sesama muslim. Ya, perlu diketahui sesama muslim itu tidak. Tafsir kalimat. Mencela sesama muslim juga merupakan dosa besar. Sebagaimana dia dikatakan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, sibabul mu'min fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela mukmin itu fasik. Membunuhnya kufur. Qitalul mu'min akhahu kufrun wa sababuhu fusuk. Dan hadis yang lain. Iya, itu artinya bahkan dihukum. Bahkan boleh dihukum kan? Bahkan karena apa? Karena dia sudah menghina Islam. Umpamanya, makanya salah satu penyebab boleh dikupat, diumpat, boleh dijelaskan adalah orang yang fasik. Alladzi yul'in fusuqahu. Orang fasik yang terang-terangan kefasikannya itu boleh dicela, boleh dijelekan, boleh lagi batalah. Itu pendapat ulama, pemahaman ulama kepada beberapa hadis. Jadi kalau orang itu terang-terangan fasik, berbuat melanggar itu boleh dijelekan. Ya, contohnya oleh Al-Qur'an tadi. Ada yang disebut Bapak tadi negeri. Karena itu jelek. Ada juga orang seperti Abu Lahab. Ada juga yang tidak disebut dalam Quran tapi sudah merasa bangga kejelekannya. Ada siapa namanya? Yang sekarang lagi viral tuh. Mencela Islam teh. Ya, itu kan mencelanya menjelekannya kan di mana-mana, pakai media massa dan sebagainya. Orang yang seperti itu boleh dijelekan, boleh diungkapkan kejelekannya kan. Ada peminum khamar yang belak-belakan minum khamarnya merasa bangga, dan masih banyak lagi. Wala talmizu bil alqab itu kemudian lakob ya baik, karena waktu jadi langsung saja kepada takwil ayat. Takwil yang pertama, panggilan keempat dalam surat Al-Hujurat
orang beriman agar disiplin menaati aturan Allah. Kemudian kedua, jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, maka yang menandaskan bahwa sesama muslim itu bersaudara, maka ayat berikutnya mengungkap faktor yang meretakan persaudaraan, yaitu merupakan rendah, mencela dan sebagainya. Kemudian tiga, jangan menganggap rendah pihak lain hanya dari sudut lahiriah saja. Nah, batinnya tidak tahu. Keempat, memperolokkan orang, menghina, mencela, memberi julukan buruk, menuduh durhaka, semua itu termasuk perbuatan zalim. Kelima, segera bertobat dari segala dosa agar mendapat ampunan. Tatbiknya, mukmin umat berdamai, bersaudara, maka mesti menjauhi ucapan sikap yang menjelekkan. Dua, jika bertemu dengan orang yang berikrar iman dengan syahadat, maka jangan dituduh fasik, apalagi kafir. Sejelek-jelek julukan adalah julukan fasik pada mukmin. Kemudian tatbik yang ketiga, salah satu pengertian dolim adalah menempatkan sesuatu bukan pada porsi. Jadi dalam ayat ini tersirat bahwa memperolokkan orang, menyepelekan, memberikan julukan, menghina, itu dolim. Karena bukan pada tempatnya. Orang yang sempat berbuat salah seperti yang kemukakan ayat mesti segera bertobat. Saya kira itulah, karena sudah jam 6:02 kita anggap cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.